Udah hari terakhir harus bikin laporan keuangan. Pencatatan tak teratur makan waktu banget. Gimana dong? Nih, pakai Accurately aja. Laporan otomatis tinggal 1 klik. Nggak ribet lagi bikin laporan keuangan. Memiliki bisnis yang terus berkembang adalah impian setiap pemilik bisnis. Namun terkadang banyak kendala yang harus dihadapi. Seperti kesulitan mengetahui untung atau rugi, mereka penjualan hingga berjam-jam, atau kebingungan mengurus berbagai laporan secara bersamaan. Sekarang, dengan satu software, semua menjadi mudah. Accurate Online adalah software bisnis terlengkap yang dapat membantu berbagai jenis dan skala usaha. Buat dan kirim invoice dengan mudah, tak ada lagi piutang yang terlewatkan. Anda berjualan online di berbagai marketplace, impor penjualan dari marketplace langsung ke dalam Accurate Online. Setiap ada transaksi pembelian atau penjualan, maka inventory akan update secara otomatis. Urus ribuan stok bukan masalah lagi. Jangan lupa juga catat semua biaya yang Anda keluarkan. Kini, Anda bisa memantau bisnis secara keseluruhan dengan cepat dan mudah lewat dukungan lebih dari 200 laporan instan, hemat hingga 80% waktu Anda. Kini, Anda dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir lagi. Karena dengan Accurate, bisnis jadi mudah. Kunjungi accurate.id dan coba gratis selama 30 hari. Setiap pemilik usaha tentu berharap usahanya dapat maju dan berkembang. Tapi terkadang Anda terlalu sibuk mengurus kegiatan operasional sehingga lupa untuk memikirkan strategi usaha Anda. Mulai dari menerima transaksi pelanggan, perhitungan stok, hingga urusan laporan secara manual dapat menghambat usaha Anda. Memperkenalkan Accurate POS, software kasir terlengkap untuk mendukung bisnis Anda. Layani lebih banyak pelanggan dengan proses yang cepat dan mudah. Terima berbagai jenis pembayaran dan hindari terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Dengan dukungan ekosistem Accurate Online ini, Anda dapat mengatur berbagai kegiatan bisnis seperti kelola banyak gudang dan cabang, lakukan pencatatan biaya ataupun pembelian dengan mudah, serta dukungan lebih dari 200 laporan yang bisa tersaji otomatis kapan saja Anda butuhkan. Pantau laporan di tiap cabang tanpa repot, kini tinggal klik saja. Ayo, coba gratis Accurate POS, jualan jadi mudah. Oke, kita Udah hari terakhir harus bikin laporan keuangan. Pencatatan tak teratur makan waktu banget. Gimana dong? Nih, pakai Accurately aja. Laporan otomatis tinggal 1 klik. Nggak ribet lagi bikin laporan keuangan. nggak fokus nih saya nih. Memiliki bisnis yang terus berkembang adalah impian setiap pemilik bisnis. Namun terkadang banyak kendala yang harus dihadapi. Seperti kesulitan mengetahui untung atau rugi, mereka penjualan hingga berjam-jam, atau kebingungan mengurus berbagai laporan secara bersamaan. Sekarang, dengan satu software, semua menjadi mudah. Accurate Online adalah software bisnis terlengkap yang dapat membantu berbagai jenis dan skala usaha. Buat dan kirim invoice dengan mudah, tak ada lagi piutang. Halo Accurate People, hari Senin pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang luar biasa ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Sambil menunggu buka puasa, kita cari ilmu dulu nih di acara Accurate Talks spesial Ramadan bersama dengan Accurate POS. Oke, mungkin mengawali dengan sedikit pantun lagi. Buka puasa masih urus kerjaan. Jangan lupa untuk ambil cuti. Selamat datang, kami ucapkan peserta Accurate Talk spesial Ramadan. Perkenalkan, saya Anggi Monica, MC pada hari ini.
live in Head Office Accurate Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir secara online di layar Zoom-nya masing-masing, yang pastinya selama 1 sampai dengan 2 jam ke depan nanti saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam acara yang luar biasa dan pastinya dengan topik yang menarik, yaitu ngabuburit seru rahasia bisnis F&B jadi hebat dengan Accurate POS. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, acara ini merupakan sebuah media edukasi bisnis di mana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, insight sebanyak-banyaknya yang bisa diterapkan di dalam bisnis Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai lewatkan acara ini dan serap semua ilmu dari para expert kita, karena kita kehadiran expert-expert luar biasa nih. Dan sedikit highlight juga nih untuk susunan acara kita pada hari ini, nantinya akan ada opening by MC, panel discussion, lalu dilanjutkan dengan Q&A dan juga closing. Nah, sebelum memasuki sesi yang pertama, saya juga akan membacakan sedikit rules pada seminar hybrid kita pada siang hari ini. Kalau misalkan dilihat dari layar Zoom-nya masing-masing, mungkin boleh dibantu dari operator. Oke, di acara kita kali ini, kalau misalkan kita harapkan Bapak dan Ibu bisa menggunakan acara ini sebagai ajang untuk Q&A nih, untuk bisa mencari ilmu, dan pastinya nanti akan ada di sesi berikutnya untuk Q&A-nya dibahas di sesi tanya jawab ya oleh para expert kita. Dan sebelum kita memulai acara kita pada hari ini juga, mohon dibantu untuk yang mungkin baru join di acara kita untuk mengisi daftar hadir pada link yang ada di berikut ini atau bisa di sebelah sini, untuk nantinya kita sama-sama mengetahui juga nih untuk e-sertifikat ataupun dari e-materi yang akan kita kirimkan nantinya ya. Dan untuk peserta aktif nanti akan diberikan apresiasi dari panitia setelah acara selesai ya. Oke, mungkin seperti itu untuk sedikit rules kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita memasuki acara yang paling ditunggu-tunggu, boleh dong untuk Bapak dan Ibu yang mungkin tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kita yuk kenalan dulu nih dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin bisa dibantu di webinar chat untuk tulis nama dan asal bisnisnya dari mana sih, kayak gitu. Siapa tahu di acara kali ini kita bisa sama-sama berkolaborasi nih setelah acara ini selesai. Oke, dan berbicara lagi mengenai tema kita, yaitu rahasia bisnis F&B jadi hebat dengan Accurate POS. Pastinya rasanya udah nggak asing lagi ya Bapak dan Ibu, terutama di bulan Ramadan ini, untuk jualan F&B ataupun bahkan retail ini menjadi momentum yang sangat penting dan juga untuk bisa dimanfaatkan, karena kalau misalnya menurut penelitian bahwa akan ada peningkatan omset senilai 55% yang didapatkan oleh para penjual bisnis dari F&B ataupun retail di bulan Ramadan. Dan mungkin ini juga merupakan sebuah kabar yang baik ya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke, tapi semakin tinggi dari pesanan yang masuk, pastinya semakin tinggi pula nih hambatan yang mungkin dihadapi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mulai dari stok ataupun laporan keuangan, lalu juga operasional dari penjualan, bahkan juga penggunaan dari sistem, khususnya kasir sistem yang tidak tepat nih. Dan gimana ya sebenarnya strategi untuk kita memilih POS ataupun sistem kasir yang tepat itu untuk bisnis Bapak dan Ibu, dan seberapa efektif sih sebenarnya Accurate POS bisa membantu bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Don't worry, be happy, karena dalam kesempatan ini kita sudah mendatangkan expert yang pertama kita, yaitu seorang Accurate Solution Manager yang bernama Bapak Fauzan Ramdan. Kepada Pak Fauzan kami persilahkan. Halo. Halo. Selamat siang Pak Fauzan. Halo, siang Anggi. Oke, sudah ada di tengah-tengah kita, bisa diganti untuk slide-nya. Sip, mantap. Gimana kabarnya Mas? Salaman dulu baik. Biar gak selek kita. Boleh. Puasa Mas? Puasa, alhamdulillah lancar. Lancar ya? Lancar tahun ini. Lancar tahun. Lancar. Alhamdulillah semuanya. Nah,
untuk Bapak dan Ibu mungkin udah penasaran nih sebenarnya Accurate POS tuh apa sih, dan mungkin kalau kita tahu nih acara Accurate Online tuh berhubungan dengan akuntansi ya kan. Bener. Terus kenapa harus ada sistemnya itu? Sebenarnya lebih buat kayak ke ini sih, buat dari POS itu kan biasanya lebih buat yang udah ada sekarang ya gitu. Kalau misalkan yang saya lihat POS tuh lebih buat kayak ke transaksi buat diisi kasirnya aja. Dan biasanya dari sistem POS yang ada di luar sana itu nyediain buat dari sisi report sebagai buat dari si penjualannya aja. Tapi belum termasuk sama kayak buat dari sisi pembukuan keuangannya gitu. Nah, report-report keuangan, report-report pembukuan, pengeluaran OPEX gitu yang biasa dicatat juga itu udah bisa di-provide sama si Accurate untuk sekarang. Sudah bisa di-provide. Gitu. Mungkin itu spill-nya ya. Bener. Selanjutnya bisa langsung nih kita serahkan ke sesinya Mas Fauzan ya. Boleh, Siap. boleh. Thank you juga Anggi ya. Silahkan Mas. Oke. Halo, selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Fauzan, Accurate Solution Manager untuk dari Accurate Indonesia. Mungkin saya bakal coba bawa ya, introduce untuk dari sisi Accurate POS ini bisa ngebantu sejauh mana untuk ke teman-teman semua yang udah ikut join di Accurate Talks ya, yang sesi saat ini gitu. Jadi untuk di Accurate POS ini sebenarnya kita ada cukup banyak banget yang bisa dibantu, apalagi untuk di usaha F&B dan retail. Mengingat sekarang lagi di bulan puasa juga cukup mulai makin menjamur, apalagi untuk dari sisi orderan ya terutama gitu. Nggak cuman dari brand-brand baru aja yang bermunculan gitu. Nah, Accurate POS ini kita coba hadir untuk membantu teman-teman semua, di mana biar operasionalnya nggak kalang kabut juga gitu. Jadi nanti biar dari orderan yang masuk, kalau misalkan kata Anggi, di operasionalnya nggak terlalu ribet gitu. Jadi cuannya pun bisa makin kelihatan. Nah, Accurate POS ini biasanya kita banyak masalah untuk di awal ketika emang kita ngebangun bisnis F&B ataupun di retail pun sama. Ketika kita memulainya tanpa dari sistem gitu, bisa dimulai dari sistem kasir ataupun dari sistem accountingnya untuk di back end. Nah, biasanya masalah-masalah yang dihadapin itu kita nggak bakalan bisa nge-tracking kalau misalkan kita nggak pakai sistem kasir, nge-tracking buat dari sisi masalah stok gitu. Untuk dari resepnya juga itu nggak bakal kelihatan gitu. Nah, selain itu juga ya kita ketika itu nggak bisa di-track, kita nggak bakal bisa tahu HPP realnya seperti apa. Jadi kita benar-benar nggak tahu juga nanti apakah di bulan puasa inilah anggap dengan orderan yang makin banyak, itu tuh apakah bakal makin cuan kah atau malah jadinya bentukannya ya sama aja, biasa aja gitu kayak bulan-bulan sebelumnya. Nah, dengan adanya sistem ya diharapkan, dengan pemakaian sistem ini diharapkan ya teman-teman semua bisa tahu di bulan puasa ini peningkatannya seberapa jauh gitu, dan itu harus ada dari sisi datanya juga. Oke, Accurate POS ini kita coba hadirin buat teman-teman bisa ngebantu di operasionalnya, nggak cuma dari masalah operasional sebenarnya, tapi dari sisi masalah recap, laporan keuangannya juga, di mana kita ngelihat peluang ini masih cukup banyak bisnis-bisnis yang ada di Indonesia ini belum bisa dibilang belum punya sistem yang emang bisa mengakomodir kebutuhannya gitu. Nah, emang di si Accurate POS ini tuh bisa apa aja gitu. Kita bakal coba bahas, tapi sebelumnya saya bakal coba kenalin dulu ke teman-teman semua tentang si Accurate ini, itu tuh apa sih sebenarnya. Untuk di awal sebenarnya kita udah berdiri sejak dari 25 tahun lah di tahun ini tuh. Dan untuk dari usernya pun kita udah banyak yang pakai. Nah, untuk di awalnya itu kita coba berdiri sebagai sistem accounting ya. Dari sistem accounting ini kita udah beralih juga nggak cuma sebagai sistem ERP, tapi untuk jadi solusi bisnis dari teman-teman semua yang ada di Indo. Nah, lahirnya si POS ini kita coba bantu biar nggak cuman dari back end-nya aja yang bisa diakomodir, tapi dari sisi front end-nya juga atau dari sistem kasirnya pun kita coba bantu handling, yang dimana nantinya bisa connect juga ke si Accurate Online-nya gitu. Nah,
di Accurate POS-nya juga kita mungkin pada umumnya itu kan di sistem kasir itu pasti tentang penjualan gitu, di mana dari proses kasirnya bisa lebih smooth gitu. Nah, tapi nggak cuma dari sisi penjualan yang bisa dipakai, di dalamnya pun kita bisa ngitung secara multisatuan, bisa ngitung secara desimal. Bahkan untuk dari payment method pun kita udah bisa mengakomodir untuk di kris ya gitu. Mau itu kris yang dynamic ataupun yang static, itu di kita udah bisa. Tinggal dari teman-teman aja pilih mau pakainya sistem krisnya yang dynamic ataupun static gitu. Nah, untuk dari masalah kayak pembelian, terus perpajakan, ataupun dari stok, kalau misalkan teman-teman pakai itu nantinya bakal connect juga ke si Accurate Online-nya. Yang diharapkan dari saya sebenarnya ya, ngelihat dari peluang di bisnis F&B ataupun retail dengan penggunaan si Accurate POS ini bisa ngebantu teman-teman nggak cuma dari tracking stok tapi punya laporan keuangan yang mumpuni. Itu udah bakalan enak banget ngelihat growth bisnisnya nanti seperti apa gitu. Nah, untuk dari proses penjualannya sendiri, kalau misalkan saya coba detailing, ini kita tuh untuk dari si Accurate POS kita udah bisa ngelakuin transaksi, mau itu dalam bentuk online ataupun offline, jadi teman-teman nggak perlu khawatir dimanapun lokasinya, sinyalnya lagi nggak bagus, sinyalnya lagi jelek, nggak ada internet gitu, ada kendala atau apa, teman-teman nggak perlu khawatir, karena kita bisa diakses secara offline juga. Terus buat dari sisi pendataannya, itu nanti bakalan kelempar ketika emang dari sistemnya atau si Accurate POS-nya ini udah ada koneksi internet gitu loh. Jadi ketika offline itu teman-teman nggak perlu khawatir atau ragu ya gitu. Oh ntar ini malah jadi ngantri atau apa, itu nggak bakal kejadian juga. Jadi tetap di kasir ngelakuin transaksi seperti biasa gitu. Nah, untuk selain itu juga untuk di masalah di F&B biasanya kan ada masalah resepi ya gitu. Resepi yang emang pasti gitu. Tapi kadang ada juga beberapa yang emang diperluin, yang emang pakai, yang pernah saya hadapin tuh ada beberapa F&B ataupun resto yang emang udah kelasnya di resto, itu dia pakai bumbu-bumbu rahasia gitu. Nah, bumbu rahasia ini yang emang dia bentukannya jadi stocking. Dan itu perlu dihitung juga. Dan di Accurate POS ini karena udah terintegrasi sama Accurate Online, itu kita bisa pakai dengan kita ngelakuin yang namanya si job costing gitu. Untuk dari resep itu jadinya teman-teman udah bisa lebih pasti juga untuk dari sisi perhitungannya. Dan biasanya untuk di operasional, apalagi di bulan puasa kayak gini ya, pasti kan banyak yang buat bukber, dipakai tempatnya buat bukber. Itu kan kalau misalkan nggak ada sistem cukup chaos ya. Di kita udah bisa ngebantu juga untuk ke printernya langsung masuk ke bar ataupun langsung masuk ke kitchen gitu. Nah, jadi nanti teman-teman nggak perlu khawatir ketika ada orderan atau ada pesanan, itu udah langsung bisa sesuai dengan yang dipesan juga, langsung masuk ke kitchen atau ke barnya masing-masing gitu. Oke. Nah, terus ada apa lagi untuk dari sisi Accurate POS? Nggak cuman itu aja, kita pun udah bisa memfilter atau memilah untuk dari payment methodenya dia menggunakan apa. Apakah ini dine-in ataupun take away, ataupun dia pakai dari GoFood, Shopee Food, dan yang lainnya. Terkadang kan kalau misalkan kita bahas di F&B, sepengalaman saya sampai sekarang, itu nantinya bakalan ada beberapa perbedaan harga ketika emang kita dine-in ataupun take away. Oh, kalau misalkan take away nggak kena service charge mungkin gitu karena dia take away. Tapi kalau misalkan dine-in kena, itu pun bisa diatur sedemikian rupa. Oh, kalau misalkan GoFood ada kenaikan harga sekian persen. Kalau misalkan di Shopee ada kenaikan juga sekian persen, tapi beda sama kayak yang di GoFood. Itu pun teman-teman nggak perlu khawatir. Itu pun udah bisa dikit gitu untuk penyesuaian harganya. Jadi untuk karena dari flow barusan, entah itu dari operasional, dari operasionalnya, dari cara pemesanannya, sampai ke payment method, dan yang terakhir dari pembayarannya pun
di kita udah banyak banget yang bisa dipakainya gitu, jenis multi payment-nya. Entah itu teman-teman mau pakai cash ataupun edisi, mau pakai kris yang saya sebut di info di awal ya, mau dynamic ataupun yang static, ataupun teman-teman mau pakai split bill mungkin, itu pun udah bisa di kita gitu. Jadi dengan kondisi di lapangan yang cukup berbagai macam, baik itu di F&B quick service ya, ataupun full resto, dengan konsepnya masing-masing, itu udah bisa dipakai juga di kita. Jadi teman-teman cukup pakai si Accurate POS-nya aja. Oke, Mas, terus kalau misalkan buat di retail itu biasanya kayak gimana? Ini saya coba sedikit bahas ya, sedikit bahas untuk di retail. Di retail ini pun kita bisa sangat membantu, sangat-sangat membantu. Karena kalau misalkan di F&B itu mainannya adalah modifier. Jadi modifier tuh lebih kayak ke apa namanya? Ketika ada penambahan add-on topping apa dan yang lainnya baru kena charge tambahan. Kalau misalkan di retail biasanya mainannya di varian gitu. Varian tuh contoh misalkan saya jualannya baju polos gitu. Saya punya beberapa varian baju polos putih, merah, hitam dengan size SML XL gitu. Jadi nanti si kasir begitu ngepilih dia baju polos, ada pilihan warnanya juga dan di bawahnya ada pilihan untuk dari sizingnya sendiri gitu. Gambarannya kurang lebih untuk di retail seperti itu. Tapi nggak cuman itu, untuk di Accurate POS itu bisa ngebantu untuk nggak cuman jualan baju, tapi supplier buah, buat dari laundry juga bisa. Kenapa laundry dan supplier buah itu bisa? Karena di kita Accurate POS itu udah bisa ngitung pecahan desimal juga. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Ketika emang, oh ya saya masih jadi usaha kecil atau kayak gimana gitu, masih biasa aja. Justru startnya harus dari sana, pondasinya harus mulai dari sana gitu. Bahkan kita pun udah bisa nge-tracking kalau misalkan teman-teman ya, buat teman-teman yang emang usahanya itu di bidang elektronik gitu. Contoh misalkan ada jualan handphone yang emang perlu pakai IMEI gitu, atau enggak biasanya di barang-barang elektronik lainnya pun kan punya serial number-nya tersendiri ya gitu. Itu pun bisa dimasukin gitu. Jadi itu bakalan lebih enak juga untuk trackingnya nanti. Oke. Ada beberapa hardware yang bisa atau yang bisa saya rekomendasiin buat ke teman-teman semua buat mulai ke si Accurate POS. Entah bisa dimulai dari printernya dan kita pun udah ada stand tabletnya ya nantinya kalau misalkan teman-teman beli si Accurate POS ini. Dan bahkan sampai ke device-device yang udah pernah kita uji coba secara langsung gitu. Kalau misalkan teman-teman belum punya device yang sekarang. Terus gimana kalau teman-teman sebelumnya udah pakai sistem POS lain, udah ada device-nya juga, itu bisa dipakai nggak? Itu bisa-bisa aja, tapi perlu dikonsultasiin dulu ya, apakah device itu cukup kompatibel atau enggaknya. Takutnya nanti malah jadi ngehambat juga ke operasional teman-temannya. Gitu. Oke, jadi kurang lebih itu untuk dari si Accurate POS, tapi nggak usah khawatir karena di sini masih ada sedikit lagi yang mau saya coba kasih ke teman-teman untuk dari mungkin kan kalau barusan tuh gambaran kasarnya ya gitu. Gambaran kasarnya adalah kalau misalkan saya coba recap dari si Accurate POS-nya ini bisa ngapainnya aja, entah itu untuk dari sisi F&B ataupun dari sisi retail, kita udah ada varian, modifier, terus udah bisa hitungan desimal juga gitu. Nah, dan itu nggak perlu khawatir karena teman-teman itu nanti udah punya laporan keuangannya sendiri yang bakal connect langsung ke si Accurate Online-nya gitu. Jadi ibaratnya teman-teman bakal punya dua sistem tapi di dalam satu pintu semuanya. Dan itu bakalan bisa lebih efektif ke bisnis teman-temannya juga yang lagi dijalanin sekarang. Nah, itu laporan yang bisa teman-teman dapat nggak cuman dari sisi laporan keuangan yang nanti bakal bisa diakses dari Accurate Online-nya. Karena apa yang diinput nanti di si Accurate POS, itu teman-teman bakal langsung nge-reflect ke si Accurate Online-nya juga. Oke? Nah, jadi ini adalah dua sistem yang saling terhubung. Teman-teman bisa pakai dan jauh lebih enak.
seenggaknya kalau misalkan dari sepengalaman saya handle klien atau ngobrol sama klien yang lain itu masalahnya lebih ke efektif waktu sih gitu di sana, cukup mempersingkat dan bikin kita ketika mau ambil decision itu jauh lebih cepat juga dengan report-report yang udah disediain sama si Accurate-nya ini. Ada beberapa juga yang emang udah pakai si Accurate POS ya ini konteksnya, ataupun dari sisi si Accurate Online, baik itu di dunia F&B. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat di layar Zoom-nya masing-masing, contoh misalkan ada Jiwa Group atau enggak kayak Singfutang gitu. Ada juga yang emang dari Koi-nya juga itu udah masuk juga ke kita, The Besto yang kayak gitu, itu pun udah masuk. Itu mungkin nama-nama atau brand-brand besar yang teman-teman tahu, tapi di luar sana pun untuk di dunia F&B yang emang baru mulai ataupun yang emang masih ngerintis, itu pun jauh lebih banyak sebenarnya gitu. Tapi nggak cuma di dunia F&B, kita pun ada beberapa porto ya atau beberapa klien yang emang menggunakan si Accurate ini, baik itu di dunia retail, di dunia manufacture ataupun di dunia service gitu. Tergantung dari teman-teman needs-nya atau kebutuhannya nanti seperti apa. Itu nanti masih bisa kita konsultasiin juga. Gitu. Kurang lebih itu mungkin ya dari saya yang bisa saya coba bantu sampaikan dulu untuk di awal sebagai mungkin bisa dibilang intro ya. Karena dari saya sih pengennya bakal nanti dibantu juga kali ya untuk sinkronisasinya seperti apa dan yang lainnya, connect antara si Accurate POS nanti sama si Accurate Online-nya kayak gimana. Betul, menarik banget sih Mas. Gitu. Dan tadi kalau misalkan kita udah belajar ataupun mengetahui tentang ternyata Accurate ini ada nih ya pendukungnya, itu namanya Accurate POS. Dan tadi saya takjub juga kalau misalkan kita lihat dari cashier system lainnya kan itu harus mengintegrasikan lagi dengan laporan keuangan, sistem laporan keuangan kan, which mean itu bakal nambah cost lebih besar lagi kan untuk bisnis. Dan kalau misalkan kita lihat juga tadi dari multisatuan, karena kalau misalkan kita jualan apalagi F&B, not only jualannya per lusin tapi juga per pieces juga bisa ternyata, terus juga dari yang desimal juga bisa, terus untuk F&B and retail juga bisa. Tapi kalau misalkan sedikit nanya ya mungkin ya dari teman-teman, kalau misalkan ada lagi offline nih, kita mati lampu atau apa segala macam, lagi banyak nih antrian, itu bisa nggak sih ter-record atau apa segala macam, masih bisa gunain Apos nggak? Oke, sebenarnya kalau misalkan offline nggak perlu khawatir ya, karena emang kita sistemnya udah hybrid juga buat dari si Accurate POS. Jadi kalaupun internetnya pakai wifi, apapun itulah providernya, gangguan nih tiba-tiba, ya sebenarnya buat dari si sistem kasirnya itu udah langsung masih bisa buat dipakai juga gitu. Nanti berarti kalau misalnya abis internetnya nyala lagi, lampunya mungkin nyala lagi, itu akan terotomatisasi terupdate ya? Bener. Dan itu ibaratnya buat dari pendataan yang udah disimpan secara langsung di offline, itu langsung kelempar ke si Accurate Online-nya juga. Begitu dia connect ke internet. Gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin jualannya banyak banget, sulit hafalin nama-nama barang, nama karyawan aja juga sulit kan ya. Apalagi nama barang, karena apalagi banyak sekali, itu bisa menggunakan Accurate POS, udah nggak usah pikir-pikir dihafal-hafal lagi, tinggal pencet-pencet aja, langsung keluar ya nama-namanya, terus juga stok barang juga terus ke update dan juga kewalahan memproses. Tapi penasaran juga nih Mas, gimana sih caranya untuk mengintegrasi antara Accurate Online jagoannya kita dengan Accurate POS? Mungkin bisa dibantu, kita juga sudah kedatangan nih teman-teman semuanya, Accurate People semuanya. Di tengah-tengah kita udah ada expert, yaitu dari Senior Product Specialist Accurate, yang akan menjelaskan gimana sebenarnya cara integrasi antara Accurate POS dengan Accurate Online. Dan mungkin kalau misalkan tadi sedikit juga yang udah dikasih tahu juga sama Mas Fauzan, kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, boleh banget drop pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian di kolom chat komentar atau di kolom Q&A. Dan untuk teman-teman yang baru join, boleh untuk daftar hadir ya Bapak dan Ibu di link yang sudah diberikan. Dan di sini mungkin banyak banget ya yang udah hadir.
rata-rata ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Jakarta, Cikarang, dan lain-lain. Banyak banget, terima kasih banyak untuk teman-teman. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja sambut. Ini dia Mas Rian Fahmi selaku Accurate Senior Product Specialist. Halo Mas Rian. Halo Mbak Anggi. Selamat siang. Kayaknya puasa ini ya Mas ya? Puasa dong. Luar biasa. Mungkin tadi udah dijelasin sedikit nih Mas dari Mas Fauzan tentang Accurate POS. Ternyata aku yang mendengarkan aja takjub sekali ya. Dan sekarang pengen tahu gimana sih cara pengoperasionalnya. Mungkin dari teman-teman yang belum menggunakan Accurate ataupun Accurate POS bisa jadi tahu, oh ternyata ini loh gambarannya yang tadi udah dikatakan oleh Mas Fauzan. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi berikutnya. Silahkan Mas. Ya, boleh Mbak. Baik, oke. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Fahmi. Kebetulan di sini saya sebagai Product Specialist Support ya. Jadi pada kesempatan siang kali ini kita akan sama-sama nih sharing ya. Bagaimana caranya untuk melakukan integrasi dengan Accurate POS ya. Dan kemudian bagaimana sih cara untuk mencatatkan transaksinya di sana ya. Ini saya akan coba mulai Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu sudah berlangganan Accurate online ya, dan misalnya untuk saat ini penjualannya pengen jauh lebih mudah nih. Misalnya Bapak dan Ibu bergeraknya di bidang minimarket atau misalnya di bidang F&B gitu ya. Nah, di sini saya akan coba simulasikan ya bagaimana sih caranya gitu ya untuk koneksi atau integrasinya. Yang pertama, Bapak dan Ibu, silakan ini bisa kita masuk ke menu pengaturan. Kemudian boleh kita klik yang namanya Accurate Store. Nah, di sini kita bisa klik yang namanya Accurate POS. Nah, untuk nantinya silakan Bapak dan Ibu untuk melakukan install aplikasinya. Berhubung di sini saya sudah install, maka saya akan coba langsung untuk tampilkan. Nah, nanti kita akan langsung diarahkan ke pengaturan POS-nya. Ya, di sini Bapak dan Ibu akan setting terlebih dahulu sebelum nantinya kita menginputkan transaksi. Kita mulai dari pengisian tipe pembayaran tunai. Jadi Bapak dan Ibu tentukan ketika nantinya pelanggan tersebut mau melakukan pembayaran secara tunai atau cash, kita tentukan mau masuk ke akun yang mana. Misalnya adalah petty cash atau kas kecil. Kemudian ada juga yang namanya pembulatan transaksi. Nah, pembulatan transaksi di sini itu ada dua tipe. Apakah nanti kita mau melakukan pembulatan ke bawah atau ke atas? Apabila nantinya pembulatan ini ke bawah, itu akan diakui sebagai biaya atau beban. Tetapi, ketika nantinya Bapak dan Ibu pilih pembulatan ke atas, itu akan diakui sebagai pendapatan perusahaan. Nah, nanti tinggal kita tentukan saja. Pembulatannya di sini, itu mau kita akui sebagai akun apa? Ya, di sana saya akan coba simulasikan seperti ini. Nah, jadi kita masih ke pengaturan POS-nya ya. Jadi di sini ada yang namanya selisih uang dikembalikan pada saat retur. Jadi maksudnya seperti apa? Contohnya, saat ini kita melakukan penjualan 2 item. Ternyata barang yang dibeli oleh pelanggan ini misalnya rusak dan kemudian dikembalikan ke kita. Otomatis selisihnya kan akan masuk ke dalam penjualan kita. Ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti bisa tentukan ya, dia akan masuk ke dalam akun yang mana. Tuh. Kemudian di sini ada juga yang namanya pajak transaksi. Kita bisa tentukan. Jadi apabila kita checklist, nah ini adalah default. Ketika kita menambahkan pelanggan baru, nah pelanggan tersebut transaksinya sudah include pajak. Ya. Tapi kalau misalnya memang tidak, boleh diabaikan saja seperti ini. Jadi pengenaan pajaknya nanti bisa disesuaikan lagi berdasarkan kebutuhan perusahaan. Kemudian untuk kategori barang. Nah, kategori barang di sini pun kita bisa tentukan. Apakah nanti kita mau menampilkan semua kategori atau hanya sebagian kategori saja. Kemudian ada yang namanya pencatatan Accurate online. Nah, Bapak dan Ibu nantinya bisa tentukan. Apakah nanti kita mau isikan penjualan per transaksi? Maksudnya adalah ketika kita mencatatkan 100 transaksi di Accurate POS, di Accurate online-nya pun akan masuk sebanyak 100 transaksi. Tetapi, kalau nantinya kita pilih gabung penjualan per kasir per hari,
Jadi nantinya di Accurate POS ada 100 transaksi, di Accurate-nya akan dibuatkan satu faktur saja. Karena nanti akan diakumulasi atau akan digabungkan. Seperti itu. Jadi tinggal ditentukan saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian, di sini kita akan masuk yang namanya service charge. Ya, jadi misalnya biasanya untuk di FNB kan ada ya yang namanya service charge. Gitu ya. Apakah nanti dikenakan berdasarkan barang atau jasa? Tinggal Bapak dan Ibu tentukan. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, boleh kita pilih tanpa biaya. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan yang namanya pengecekan stok. Jadi kita bisa tambahkan kalau misalnya saat ini kita punya beberapa gudang untuk memastikan stoknya ini tersedia di gudang mana. Gitu ya. Nah, kemudian di Accurate juga ada yang namanya pembatasan stok. Nah, jadi pembatasan stok ini Bapak dan Ibu bisa tentukan. Apakah nanti tidak dibatasi, kita bisa beri peringatan, atau bisa dibatasi. Maksudnya apa kalau dibatasi? Agar mencegah ketika stoknya nanti tidak mencukupi, ini tidak bisa terjadi namanya penjualan. Sehingga stok yang ada di Accurate ataupun di dalam sistem tidak akan menjadi minus. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa tentukan saja ya untuk pembatasan stoknya. Kemudian mengenai flow checkout pesanan. Nah biasanya kan pasti beda-beda ya Bapak dan Ibu ya. Apakah nanti customer ini langsung bayar ketika pesan atau nantinya ini menggunakan open bill dulu. Jadi maksud open bill itu adalah customer pesan, kemudian menikmati makanannya, dan baru bayar terakhir. Seperti itu. Jadi ini bisa ditentukan, apakah mau langsung dibayar atau yang open bill dulu. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada juga yang namanya daftar karyawan. Jadi nantinya kita akan mendaftarkan terlebih dahulu karyawan yang akan login ke dalam Accurate POS. Ya. Jadi kita bisa tambahkan lebih dari satu dengan cara kita bisa klik karyawan. Kemudian kita bisa mengisikan informasinya berupa nama lengkap. Misalnya adalah Bapak Budi Jatniko, seumpama. Sebagai apa? Sebagai kasir. Kalau sudah, kita simpan. Nah, ini dari sisi kasir. Misalnya, di sini juga saya mau menambahkan karyawan yang atas nama Rian. Ini sebagai pemilik atau owner, boleh. Kalau sudah, disimpan. Ketika Bapak dan Ibu sudah menambahkan karyawan di sini, maka kita akan langsung masuk ke pengaturan pos. Nah, di sini akan muncul informasi karyawan yang sudah kita tambahkan. Misalnya adalah Budi. Nah, kemudian kita bisa tentukan untuk aksesnya. Jadi saat ini Accurate POS itu punya 3 akses. Ada frontliner, kasir, dan juga supervisor. Ini bisa kita tentukan sesuai dengan bidangnya. Misalnya untuk Budi, dia sebagai kasir. Kalau kita perhatikan juga, di sini untuk aksesnya pun terbatas. Jadi nggak semua fitur itu bisa diakses oleh kasir. Gitu ya. Kita lanjut. Kemudian saya akan coba tambahkan lagi satu. Misalnya adalah Rian. Rian ini karena selaku pemilik, maka saya akan coba langsung isikan saja aksesnya sebagai supervisor. Ya. Kita lanjut. Di sini, kita akan masuk ke akun pembayaran. Nah, pasti ya, sekarang udah zamannya era digitalisasi nih, Bapak dan Ibu. Pasti pembayaran juga nggak harus selalu cash. Ya, kadang misalnya, Pak, apakah bisa kris? Pak, apakah bisa pakai GoPay misalnya? Nah, untuk di Accurate itu sudah bisa ya, untuk melakukan pencatatannya pembayaran secara online. Misalnya apakah nanti mau diintegrasikan atau dihubungkan dengan kris, atau misalnya melalui e-wallet lainnya. Gitu ya. Saya akan coba contohkan. Bisa klik tambah, nanti kita akan coba pilih misalnya. Di sini saya akan coba isikan misalnya adalah debit BCA. Tinggal kita tambahkan mengenai akunnya. Misalnya, oh nggak ada BCA-nya, sorry, saya ganti aja BRI ya. Nah, lanjut. Kemudian saya akan coba tambahkan lagi satu lagi. Misalnya adalah debit BNI. Nah, kemudian nanti di sini kita akan masuk yang namanya kategori barang. Nah, jadi kita akan coba untuk menampilkan barang apa saja sih yang nantinya akan kita jual. Nah, kalau untuk saat ini kan saat ini perusahaan kita adalah FNB, berarti yang kita akan coba jual berupa barang jadinya, bukan bahan bakunya, ya, seperti itu. Jadi kita bisa pilih kategorinya, misalnya adalah saya akan coba tambahkan berupa ada makanan, gitu ya, kita masukkan.
Kemudian kita akan isikan misalnya ketika ada tambahan atau add-on ya, boleh. Terus saya akan coba tambahkan berupa minuman, apa saja. Lalu saya akan coba untuk tambahkan rasa. Boleh. Jadi di sini untuk kategorinya silakan Bapak dan Ibu tentukan apa saja ya. Nah, seperti ini. Jadi nantinya untuk bahan baku tidak perlu ditampilkan ya. Seperti itu. Kalau sudah, nanti kita akan coba masuk ke pengisian desain stroke. Kurang lebih kalau kita perhatikan di samping kanan di sini ini merupakan contoh struknya ketika nanti dicetak. Kita bisa tambahkan untuk logo, kemudian kita juga bisa nantinya menambahkan informasi berupa sosial media. Ya. Jadi untuk menambahkan logo di sini sudah ada untuk keterangannya, ya. Kemudian kita juga bisa untuk mengisikan atau menambahkan informasi detailnya seperti sosial media. Nah, kemudian saat ini Accurate Post ini sudah support yang namanya multi-device. Artinya, kita bisa terhubung atau terkoneksi dengan beberapa perangkat dalam satu Accurate Post. Kayak gitu. Jadi nggak cuma satu. Jadi kalau misalnya nanti usahanya saat ini rame banget nih, kemudian kita pengen buka 3 kasir sekaligus, yang dimana nantinya akan terkoneksi dalam satu data usaha, bisa. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal tambahkan saja berapa perangkat yang bisa kita tambahkan. Maksimal adalah 100. Ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan yang namanya penomoran. Jadi penomoran di sini bisa di custom ya. Mau penomoran random biasanya dibuatkan dari Accurate-nya atau kita mau buat yang namanya penomoran urut. Ya, seperti itu. Tinggal ditentukan saja. Oke, kemudian pada tab info lainnya, ini lebih ke fitur opsional. Misalnya, apakah nanti kita mau simpan dulu sebagai draft, atau misalnya nanti kita bisa mengubah harga jual, itu tinggal ditentukan saja. Nah, atau saat ini perusahaan kita itu menggunakan yang namanya sales type. Untuk membedakan, apakah customer ini dia makan di tempat atau dibawa pulang. Nah, itu bisa ditambahkan. Nah, saya akan coba checklist, dan saya akan coba tambahkan. Nah, kita akan masuk ya ke tipe penjualan, kita bisa klik tambah. Kita akan masukkan ya, tipenya misalnya adalah dine-in. Untuk kategori penjualan bisa kita tentukan. Ya. Nah, kemudian untuk tipe transaksinya adalah pembayaran di tempat. Apakah ada service charge? Tinggal diatur saja ya Bapak dan Ibu. Kalau sudah, simpan. Terus, saya akan coba buat yang namanya take away. Kita juga bisa tentukan untuk informasinya. Kita pilih food delivery atau service. Nah, nanti kita juga bisa menentukan ya nama akun banknya ketika si customer ini melakukan take away. Nah, tinggal dimasukkan saja seperti ini, kemudian disimpan. Setelah kita buat tipe penjualan di sini atau sales type, maka kita bisa kembali lagi ke pengaturan pos dengan kita mengisikan ya di sini. Ada dine-in dan juga ada yang namanya take away. Ya, seperti ini. Ketika pengaturan ini semuanya sudah dilakukan dan sudah sesuai, silakan nanti bisa kita klik simpan. Nah, maka secara otomatis ini akan terlihat ya berupa barcode ya, yang dimana nantinya bisa kita scan atau nanti kita bisa inputkan kodenya secara manual untuk mengintegrasikan dari sisi Accurate-nya. Ya. Nah, ini saya akan coba untuk langsung ya Bapak dan Ibu melihat dan menginputkan transaksinya itu seperti apa, gitu ya. Oke, saya akan coba buka Accurate Post-nya. Jadi Bapak dan Ibu nantinya bisa langsung diinstal saja melalui Play Store atau iOS ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menggunakan Accurate Post. Ya. Saya akan coba untuk membuka aplikasinya. Jadi nanti di sini Bapak dan Ibu bisa langsung saja klik hubungkan Accurate online. Ya. Kita klik. Nah, nanti kita bisa untuk melakukan yang namanya scan QR code atau nanti kita bisa melakukan yang namanya input kode manual. Nah, saya akan coba langsung salin saja ya. Oke. Kita klik yang ini. Nanti dia akan secara otomatis ya
daftar persediaan pelanggan ataupun yang ada di Accurate Online akan langsung masuk ke dalam Accurate POS. Ya. Nah, seperti ini kan sudah terhubung ya, kita bisa untuk lanjutkan. Oke. Nanti di sini kita bisa tentukan Bapak dan Ibu. Siapa sih yang akan login? Misalnya adalah kita pilih namanya Pak Budi. Nah, setiap karyawan yang akan login, dia akan menginputkan terlebih dahulu berupa PIN. Ya, kita bisa klik buat PIN. Kita tentukan ya, untuk PIN-nya berapa. Oke. Kalau sudah, kita bisa klik mulai shift. Nah, di sini ada yang namanya masukan modal. Ya, jadi masukan modal ini ketika usaha kita ini baru buka dan kemudian kita akan coba kasih modal nih untuk kembalian misalnya seperti itu ya, bisa kita tambahkan. Misalnya adalah 100.000. Kalau sudah boleh dilanjut. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu perhatikan ya, di sini kita sudah tampil yang namanya informasi atas persediaan yang sudah kita catatkan dari Accurate Online-nya. Nah, terus kalau untuk penginputnya bagaimana gitu ya? Oke. Nah, jadi nanti di sini misalnya tinggal kita tentukan saja ya untuk item-item apa saja sih yang memang nantinya dibeli oleh pelanggan. Bisa nantinya dengan kita klik saja di pencarian di sini atau nanti kita bisa filter berdasarkan kategori. Jadi semakin mudah Bapak dan Ibu dalam melakukan pencarian barang. Nah, termasuk kalau misalnya nanti di sini kita mau menggunakan barcode scanner, itu juga bisa ya, kalau Bapak dan Ibu usahanya di bidang retail. Ya. Nah, di sini saya akan coba untuk mengisikan, seumpama dari si pelanggan itu mau beli yang namanya kebuli, gitu ya. Kita coba klik. Nah, kita bisa tentukan, apakah dia makan di tempat atau take away. Gitu ya. Kemudian kita bisa juga untuk menentukan untuk toppingnya ya, apakah dia nantinya maunya pakai ayam atau misalnya pakai daging kambing. Wah, sore-sore ini pasti bakalan ngiler banget ya Bapak dan Ibu ya. Oke, misalnya adalah di sini kita bisa tentukan mengenai informasi apa saja yang memang dibeli seperti ini. Kalau sudah boleh kita klik simpan. Nah, kemudian misalnya di sini kita juga mau menginputkan yang namanya teh manis. Nah, kita bisa tentukan juga apakah nantinya dingin atau panas. Ya, misalnya biar seger kita pilih dingin. Oke, kalau sudah kita bisa klik simpan. Nah, karena di awal kita menentukan bahwa ingin open bill dulu, berarti setelah customer pesan, ini dapat makanannya dulu, bayarnya baru terakhiran. Ya. Kita klik open bill. Nah, kita bisa klik proses bill. Oke. Nah, jadi nantinya itu akan tersimpan di mana kalau kita klik titik 3 yang di pojok kiri atas, akan muncul yang namanya open bill. Ya, itu. Nah, jadi open bill di sini kita bisa klik kalau si customer ini sudah melakukan yang namanya selesai makan dan mau melakukan pembayaran. Gitu ya. Nah, nanti tinggal kita klik saja bayar Bapak dan Ibu. Nah, kemudian juga kita bisa tentukan untuk informasi pembayarannya. Apakah tunai, non-tunai, atau split. Kalau split ini dia setengah-setengah. Misalnya, Pak atau Mbak, saya cuma punya bawa uang 20.000. Sisanya bisa nggak sih lewat kris atau misalnya lewat debit? Nah, ini penggunaannya adalah split ya. Split payment. Setengah-setengah. Gitu ya. Misalnya, karena nominalnya kecil, kita pilih tunai. Nah, uangnya berapa? Misalnya adalah 50.000. Nah, tinggal diklik saja, bayar. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini, bisa langsung kita cetak kalau misalnya memang sudah terhubung dengan printer, atau nantinya kita bisa kirim struk. Karena kan sekarang sudah eranya digitalisasi ya, jadi untuk kirim struk itu bisa lebih mudah. Mau kirim lewat WhatsApp, atau nanti melalui email, gitu ya. Seperti itu, jadi tinggal ditambahkan saja nomor teleponnya, kemudian tinggal diklik saja kirim. Gampang banget kan untuk cetak struknya, ataupun kirim struknya. Tuh. Oke, sekali lagi nih, kita akan coba untuk menginputkan pesanan baru lagi. Ya, kita coba klik pesanan baru. Nah, apa yang dipesan? Misalnya, contoh di sini ada customer membutuhkan yang namanya es vanilla. Misalnya adalah dine-in.
Kemudian, misalnya juga membutuhkan yang namanya, kita coba cari nasi mandi. Nasi mandi kambing ya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Misalnya saya akan coba mengisikan adalah es kopi susu. Es kopi susu gula aren. Oke. Kalau misalnya memang sudah, bisa kita klik lagi open bill. Kita klik proses bill. Oke. Kalau nantinya ini sudah selesai ya, tinggal diklik saja titik 3 dan kita klik open bill untuk melakukan yang namanya pelunasan atau pembayaran. Ya. Tinggal kita klik bayar, kita masukkan metode bayarnya. Nah, sekarang kita ganti. Tadi tunai, sekarang kita pilih non tunai. Misalnya, karena pengen pakai debit boleh. Tinggal diklik, tentukan mau menggunakan debit BNI atau BRI. Ya. Sana ini, kalau sudah boleh diklik bayar saja. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Gimana? Mudah kan untuk penginputan transaksinya? Tuh. Nah, kemudian nantinya ketika si kasir ini sudah melakukan penginputan dan misalnya toko tersebut sudah mau tutup, berarti kan kita harus melakukan yang namanya tutup SIP. Gitu ya. Nah, nanti perlakuannya seperti apa? Boleh, Bapak dan Ibu silakan lakukan klik selesai shift. Nanti kita masukkan laporan uang tunai. Jadi di sini yang kita masukkan adalah laporan berupa modal awal ditambah dengan penjualan yang sifatnya itu adalah tunai. Pembayarannya secara cash. Jadi untuk pembayaran yang sifatnya non tunai itu jangan dimasukkan. Ya. Tadi, misalnya modal awalnya adalah 100.000, gitu ya. Ditambah dengan pembayaran tunai. Transaksi pertama, nominalnya berapa? 25.000. Berarti yang kita catatkan di sini adalah 125.000. Kalau nanti ada retur, tinggal dikurangi dengan nilai retur, dan kalau ada biaya, tinggal dikurangi juga dengan biaya. Gitu. Kalau sudah, tinggal kita klik lanjut. Nah, maka secara otomatis di sini shift-nya itu adalah sudah selesai. Kita selaku owner pasti pengen cek, kasir kita ini penginputannya sudah sesuai atau belum sih? Ada selisih atau tidak? Saya pengen lihat riwayat penjualan apa saja barang yang dijual. Boleh. Nantinya kita bisa klik saja di sini ada namanya Rian. Nah, seperti biasa kita akan buat PIN dulu. Nah, kalau sudah kita klik mulai shift, kita boleh lanjut saja. Nah, untuk ngelihatnya di mana? Ya, boleh. Silakan diklik titik 3 yang di pojok kiri atas. Boleh kita klik karyawan. Nah, nanti di sini kan ada keterangannya 1. Kita buka. Nah, statusnya adalah belum diperiksa. Kita buka. Nah, jadi Bapak dan Ibu nantinya bisa ketahuan itu ada selisih atau tidak di mana. Nah, di sini ada yang namanya selisih tunai. Ya. Jadi kalau misalnya di sini dia 0, berarti untuk pencatatan yang dilakukan oleh kasir itu sudah sesuai. Tapi kalau masih ada nominalnya, berarti ada yang salah ketika si kasir ini melakukan tutup kasir. Kalau kita nantinya lihat di sini, selisih tunai itu berasal dari selisih antara laporan tunai, artinya penjualan yang kita terima secara cash, itu nanti ditambah dengan modal awal, kemudian dikurangi dengan retur dan biaya. Nah, seperti itu ya. Karena di sini 0 berarti sudah sesuai. Dan kita pun juga nanti bisa cek ya mengenai informasinya. Nah, ini penerimaannya ada apa saja dan nilainya berapa. Kalau sudah, misalnya ini udah oke, bisa kita klik terima laporan atau bisa juga langsung dicetak. Ya. Oke. Di sini shift-nya adalah sudah selesai. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah menginputkan dari Accurate POS ya, seperti yang tadi dibilang, ini sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan Accurate Online. Pastinya transaksi yang sudah kita inputkan ini akan masuk juga ke dalam Accurate Online. Kita coba lihat ya. Kita coba buka Accurate Online-nya. Kita coba masuk ke menu penjualan. Langsung ke faktur penjualan. Boleh kita klik daftar list tabel yang berwarna hijau. Nah, ini merupakan transaksi yang tadi kita sudah input dari Accurate POS.
Jadi pencatatannya ini secara real time dan kita pun juga tahu barang apa saja sih yang terjual. Ya, seperti itu. Kalau mau lihat laporannya lebih detail lagi, boleh dari Accurate Online, ya. Selain memang dari Accurate Post juga menyediakan laporan keuangan, tapi kalau misalnya kita mau mengecek secara keseluruhan dan detail, baik laporan arus kas, baik misalnya melihat laporan persediaan gitu ya, itu bisa dari Accurate Online-nya, Bapak dan Ibu. Karena Accurate Online ini sebagai back office-nya, Accurate Post ini sebagai media untuk melakukan pencatatan penjualannya agar lebih mudah, ya. Nah, saya akan coba perlihatkan ya Bapak dan Ibu, untuk laporannya pun di sini cukup banyak banget. Kita menyediakan hampir 200 lebih laporan, ya, yang dimana nantinya Bapak dan Ibu tinggal explore saja. Mau lihat nih mengenai laporan laba ruginya, boleh. Tinggal kita buka saja dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Nah, nanti di sini akan ketahuan ya, penjualannya berapa, HPP-nya berapa, sehingga kita mendapatkan keuntungan bersihnya itu berapa. Gitu. Oke, termasuk kalau misalnya nanti kita mau coba juga nih untuk mengecek informasi penjualannya, boleh. Karena di sini juga sudah ada fitur khusus ataupun modul khusus yang melihat mengenai laporan dari Accurate Post-nya langsung ya. Jadi kita bisa cek, misalnya saya pengen lihat ya, berapa sih penjualan yang dilakukan di tempat dan take away, misalnya seperti itu. Boleh. Boleh kita klik yang ini, nah tinggal ditampilkan saja. Nah, jadi nantinya kurang lebih akan seperti ini. Ada 2 transaksi yang dimana ini customer-nya adalah menggunakan dine-in atau makan di tempat dan nilainya pun juga sudah tampil ya. Kalau nantinya kita bisa klik di sini, dia akan langsung terlihat di transaksinya ya Bapak dan Ibu. Bisa dilihat secara detail. Di inputnya tanggal berapa, jam berapa itu ada. Gitu. Jadi memudahkan kita untuk melakukan cross-check atas pesanan ataupun penjualan yang dilakukan oleh kasir. Gitu. Jadi misalnya usaha kita itu adanya di Jakarta. Rumah kita misalnya ada di Bandung atau di Bogor. Nah, cukup nanti dari back office-nya saja kita bisa pantau apa sih yang sedang dilakukan oleh si kasir ini. Kita bisa langsung lihat ataupun melihat reportnya dari si Accurate Online-nya. Mudah kan? Dan juga pastinya ini menarik banget Bapak dan Ibu. Ya, kebayang kalau misalnya saat ini kita selaku pelaku usaha yang masih melakukan pembukuannya ataupun pencatatan ini secara manual. Biasanya dengan nota kertas gitu ya, dicatat-catat. Belum lagi kalau misalnya pada akhir shift itu harus direkap dulu. Kebayang kalau misalnya dalam 1 hari minimal ada 100 transaksi, pusing banget kan? Gitu. Jadi sudah saatnya kita beralih ke digital. Gitu. Untuk apa? Untuk pencatatan dan pembukuannya lebih rapi. Selain itu juga kita juga bisa mengontrol yang namanya stoknya. Gitu. Ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti di sini pun kita bisa explore mengenai fitur apa saja yang nantinya kita mau lihat, berupa laporan apa saja, silahkan boleh dicek Bapak dan Ibu langsung dari back office-nya. Atau tadi kita belum sempat lihat juga ya untuk laporan penjualan dari Accurate Post-nya seperti apa. Boleh ya kita lihat. Kita akan coba buka Bapak dan Ibu. Ya. Nah, nanti di sini tinggal kita klik saja ada yang namanya laporan. Nah, jadi di sini akan kelihatan ya. Mau nanti kita lihat per outlet ya, atau nanti bisa kita lihat juga per karyawan. Jadi kita bisa tentukan. Misalnya di sini untuk penerimaannya ya ada 123.000 yang dimana rincian adalah sebagai berikut. Terus untuk penjualannya ya, tipenya apakah dia dine-in atau misalnya take away-nya berapa, bisa juga dilihat secara detail gitu ya. Kemudian untuk mengenai pelanggan kita juga bisa lihat di sini. Dan untuk melihat barang apa saja yang memang terjual ini bisa kelihatan di sini. Ya. Jadi sudah dilihat secara detailnya mengenai laporan yang sudah kita inputkan dari Accurate Post. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga nanti Bapak dan Ibu bisa custom. Apakah nanti mau lihat laporan ini per hari, per 1 minggu sekali, per bulan, atau custom? Misalnya saya pengen lihat deh 3 hari sekali, boleh tinggal di custom aja Bapak dan Ibu.
dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, seperti itu. Ya, menarik. Di satu sisi pun juga Accurate POS ini banyak banget fiturnya yang bisa membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan pencatatan transaksi. Oke, mungkin seperti itu saja ya yang bisa saya sharing ya. Bapak dan Ibu mungkin nanti lebih banyaknya adalah kita ke sesi tanya jawab mungkin ya. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Anggi ya. Oke, terima kasih Kak Rian. Wah, kalau misalkan tadi dari Mas Uzan udah dikasih tahu sedikit banyaknya tentang Accurate POS, ditambah lagi dari Mas Rian udah sampai mendemokan ya Mas ya, itu benar-benar ngasih tahu alurnya nih untuk penggunaan Accurate POS tuh gimana di integrasi antara Accurate Online dan juga Accurate POS. Ini udah benar-benar luar biasa banget ya. Jadi kalau misalkan tadi bisa direkap, sebenarnya easy banget ya Mas ya untuk proses integrasinya, cuma tinggal kalau misalkan dari Accurate People di sini yang udah punya Accurate Online, tinggal masuk aja ke Accurate Online-nya, ke accurate.id, lalu juga masuk ke Accurate Store, lalu di situ ada tinggal cari aja ya Mas ya, Accurate POS, terus tinggal diinstal, terus tinggal masuk aja dan isi data yang diperlukan tadi, terus habis itu ya baru deh dieksplor untuk menyesuaikan bisnisnya masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya lebih lanjutnya lagi, nanti juga akan ada kelas ya Mas. Kelasnya itu di mana sih Mas? Kalau misalkan Accurate POS mungkin bisa dibantu jelasin nih. Iya, oke. Nah, jadi untuk saat ini ketika dari Bapak dan Ibu sudah berlangganan Accurate, ya. Kemudian misalnya ada kendala gitu ya. Saat ini kita menyediakan yang namanya Accurate Online Open Class. Ya, yang dimana itu akan dilaksanakan setiap dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, ya, yang dimana per harinya itu kita ada kategorinya sendiri Mbak Anggi. Oh iya? Ya, khusus untuk F&B itu adalah di hari Rabu kita bahas. Oke, berarti nggak cuma untuk F&B aja ya, berarti di hari-hari yang lainnya tuh mungkin ada yang dari kelas retail, terus juga ada manufacturer atau apa segala macamnya juga ya? Iya, betul sekali Mbak Anggi. Oke, dan itu berbayar atau gratis nih Mas? Dan itu free ya Bapak dan Ibu, free. Bisa diikuti lebih satu kali atau berkali-kali. Berkali-kali sampai paham ya? Iya, betul. Luar biasa. Oke, mungkin untuk sedikit reviewnya tadi sudah, kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman Accurate People sekalian. Kalau misalkan saya lihat di kolom Q&A ini udah banyak banget, jadi kita langsung aja masuk ke sesi yang berikutnya yaitu question and answer. Oke, wah di sini udah ada saya dan juga sudah ada Mas Fauzan dan juga Mas Rian. Kita akhirnya bertiga ya. Jadi lebih ke podcast ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada acara lagi, nanti kita lebih banyak lagi placement di sini Mas. Kalau sekarang masih Accurate POS aja, nanti ditunggu ya teman-teman semuanya ya. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kalau misalkan kita lihat, mungkin flashback tadi sebelumnya kan saya nanya ya ke Mas Fauzan kalau misalkan offline lagi mati lampu ini bisa digunakan nggak sih sebenarnya, dan katanya bisa. Tapi ada juga nih akhirnya yang bertanya, sebentar aku coba dari Mas Junaidi Amin, yaitu apakah jika offline bisa cetak struk di Accurate POS Mas? Buat mungkin cetak struknya juga sebenarnya nggak masalah ya. Oh iya, tetap bisa walaupun lagi padam lampu ya? Lagi nggak ada koneksi atau kayak gimana, sebenarnya nggak masalah. Mungkin mic-nya bisa dibantu Mas Rian. Oke. Dari teman-teman mungkin belum, oke, suaranya belum ini ya. Oke. Nah, cek. Udah ada kali ya sekarang. Oke, udah ada. Jadi nanti kalau next-nya lagi mic-nya kita jual. Yang punya mic bisa di kolom di bawah ini ya untuk informasinya ya. Apa? Buat yang barusan, sebenarnya mungkin kalau buat dari si cetak struk sebenarnya nggak perlu worry juga, karena kan sebagai backup aja tambahan mungkin ya buat dari cetak struknya kita prepare sama yang printer Bluetooth juga kali ya gitu, karena kan kalau misalkan LAN itu pasti connect-nya nantinya bakal ke router juga gitu. Jadi ya mungkin ada tambahan prepare di si printer Bluetooth-nya aja biar bisa lebih enak. Tapi sebenarnya in the end not worry ya kalau misalkan untuk pencetakan ya Mas Junaidi Amin. Oke. Dan kalau misalkan berhubung dengan cashier system, kalau kita lihat di tempat-tempat mungkin contohnya kalau F&B ini kayak in restoran-restoran atau segala macam, itu kan pasti berhubungan dengan device ya Mas. Iya.
Bener kan ya? Bener. Ada yang device-nya tuh gede-gede banget. Nah sebenarnya kalau misalkan di Accurate POS ini butuh device yang besar seperti itu atau kita bisa sebenarnya fleksibel aja gitu? Sebenarnya kita kita bahas F&B ya, itu nyesuaiin sih sama bener kalau misalkan device tuh kita nyesuaiin banget sama kebutuhannya klien atau kebutuhan teman-temannya nanti seperti apa gitu. Mau pakai kayak Android Tab yang biasa ataupun ada mungkin sekarang udah muncul device-device yang dua layar gitu loh, itu yang bisa kayak di ya Indomaret berarti ya? itu bisa juga gitu pakai kita. Asalkan ada internetnya ya? Bener. Benar Itu sih sekali. sebenarnya jadi nggak terlalu masalah kalau misalkan buat device juga. Oke, jadi bisa pakai yang dari tadi yang 2 layar ataupun yang besar atau yang Atau yang bahkan sampai kecil, yang tab biasa gitu, aja itu juga nggak itu udah masalah. bisa untuk tapi kalau misalkan kita nggak punya hardware POS-nya nih Mas, kita nggak punya tab or something lah itu. Kira-kira dari Accurate itu menyediakan nggak sih kalau untuk yang per device-an itu? Buat yang device sebenarnya kita nyediain juga, dan yang kita sediain itu biasanya yang emang udah kita rekomendasiin karena udah kita trial langsung, trial errornya langsung di kantornya kita juga gitu. Jadi ada beberapa hardware yang kita coba langsung juga di sini. Oke, Gitu. jadi bisa juga untuk sebagai pilihan ya Bener. untuk teman-teman di Accurate People sekalian yang mungkin worry mau tetap pakai sistem hardware-nya. Kita juga menyediakan dengan pastinya good price list juga ya, Iya, dan kita juga pasti kalau itu. betul. Dan kalau misalkan kita udah punya hardware POS itu nggak usah beli lagi, nggak apa-apa kan ya kalau di Accurate? Nggak apa-apa. Jadi bisa Masih gunain bisa yang dipakai. ada ya? Ada. Oke, mungkin itu bisa menjawab. Terus juga ada pertanyaan datang lagi nih. Banyak sekali Mas. Jadi Coba harus gantian sama Mas Rian kali ya yang jawabin. boleh. Nah kalau misalkan tadi Mas Rian ya kita, apakah di Accurate POS ini bisa terhubung dengan beberapa perangkat POS dalam satu cabang Mas? Itu gimana Mas? Oke, ya mungkin di awal juga tadi sudah disinggung ya Mbak Anggi ya bahwa untuk di Accurate POS ini saat ini sudah support ya yang namanya multi device gitu. Jadi misalnya dalam satu toko itu pengen buka 3 kasir, 4 atau 5 misalnya yang dimana nanti akan langsung terkoneksi dalam satu data usaha itu bisa Mbak Anggi. Gitu. Jadi nggak harus nantinya bergantian dari kelima-lima kasirnya tersebut silakan untuk dikoneksikan dengan melakukan yang namanya tambah perangkat ya. Itu bisa transaksinya akan masuk juga ke dalam laporan. Ada batasan cabangnya nggak sih Mas di dalam satu database itu? Ya. Kalau kita di sini maksimal perangkat ya Mbak yang bisa Oke, terhubung ya itu adalah 100. Wah, Ya, banyak kan? banget. Berarti kalau yang mungkin yang punya franchise itu juga bisa ya Ya, menggunakan Accurate POS. Oke. Tuh, cocok ya. Cocok berarti ya. Terus juga kita pengen, ini pertanyaannya berangkat dari Pak Sukron, kalau misalkan untuk usaha saya ini bergerak di F&B nih, apakah ada open bill dulu sebelum customer untuk bayar kayak gitu? Itu mungkin bisa dijawab oleh teman-teman dari siapapun. Oke. Boleh. Saya coba bantu ya. Kalau misalkan untuk open bill juga sebenarnya di kita udah ada gitu. Jadi dengan konsep F&B mau itu yang quick resto ataupun full resto. Jadi yang ngebedain tuh kalau misalkan quick resto service itu biasanya kalau misalkan kita datang ke coffee shop atau nggak kayak ke tempat-tempat F&B lainnya, biasanya kita ditagih duluan buat paymentnya. Gitu. Iya betul. Pasti pernah ditagih ngalamin dulu, lah yang kayak betul. gitu kan. Kita pesan misalkan es kopi susu, pesan apa, payment dulu ya gitu. Payment dulu. Nah itu biasanya quick service masuknya. Konsep yang pertama. Mau dibikin kayak gitu, itu bisa, baru kita bikinin si produknya. Atau saya datang ke coffee shop itu, Mas saya mau pesan es kopi susu, nasi goreng 1 dan yang lainnya. Open bill dulu ya, atas nama Fauzan. Mau dibikin kayak gitu juga bisa konsep yang kedua. Gitu. Dibayarnya di akhir nanti begitu saya mau pulang. Gitu. Oh itu udah bisa berarti? Itu untuk juga yang udah open bisa, bill itu ya? bener. Jadi ada dua Keren konsep banget. F&B yang emang udah bisa dipakai di si Accurate POS. Alright. Gitu. Nice answer Kak. Bagus. Oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang masih punya pertanyaan lainnya bisa langsung drop aja di sesi Q&A. Terus kita juga
mau cari-cari lagi nih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Boleh, Ini mungkin datang dari sambil nyari saya mau coba tambahin aja tadi Gimana? bahasan yang di si multi device kali ya. Oke. Jadi si multi device ini gambarannya kalau misalkan teman-teman mau punya apa ya, atau mau ngebangun bisnis yang bentukannya kayak supermarket atau kayak gimana, itu bisa atau cocok banget gitu. Di dalam satu store teman-teman ngebangun ada 5 kasir di dalamnya yang emang ngederet, jadi nggak ganti-gantian. Satu shiftnya emang ada 5 kasir, itu bisa banget pakai multi device. Gitu. Berarti kalau misalnya kita biasanya kan kita ke mall-mall Bener. atau supermarket yang memang besar-besar, itu yang berjejer itu Iya. sebenarnya bisa untuk menggunakan Accurate POS. Gitu. Bener, itu bisa pakai Accurate POS Udah juga. dapat Accurate POS, sudah dapat Accurate online lagi ya. Bener, Ih, kayak gitu. keren banget. Terus kok, wah saya jadi tertarik Pak. Malah jadi Iya. masukin ide bisnis saya jadi bikin Retail gitu bisa ya kan? supermarket. Retail bisa kan? Retail bisa jelas. Jadi nggak cuma untuk dari restoran aja. Iya, gitu. Toko kelontong bisa itu. Toko kelontong bisa gitu. Wah, langsung Apalagi itu cepat banget kan kalau misalkan toko Iya, kelontong betul. motornya. Banyak sekali juga untuk brand apa sih namanya produk-produknya apa Iya. segala macam pusing kan. Itu bisa menggunakan APOS juga ya kayak gitu. Kayak gitu. Jualan banget nih. Enggak jual, enggak cuma jualan ngasih ya. ide aja, kan nggak Sepakat salah. ya. Oke. Bener. Dan tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang sistemnya dari Accurate, sebenarnya aman nggak sih dari Accurate POS ataupun Accurate Online untuk jangka waktu yang panjang nih, mungkin 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan? Karena kan kalau kita lihat banyak yang tiba-tiba error apa segala macam gitu untuk sistem. Oke. Ini mau dari POV-nya saya atau dari POV-nya Mas Rian nih yang jawab nih? Dua-duanya. Oke. Betul. Kalau misalkan dari POV-nya saya lebih ke kayak gini aja sih ya. Gimana tuh, Kalau Mas? misalkan ditanya aman nggak amannya, nggak banyak untuk di Indo ya, terutama di saya coba tarik mundur dulu. Buat di sistem di Indo emang cukup banyak, tapi nggak banyak dan masih bisa kehitung jari buat dari perusahaan sistem yang emang udah bisa sustain di 20 tahun lebih gitu. Kalau misalkan nggak aman ya harusnya nggak bisa nyampe ke titik segitu sih. Keren banget. Lebih kayak gitu sih kalau misalkan dari POV-nya di saya ya gitu. Mungkin di Mas Rian ada POV lain. Oke. Nah, mungkin kalau dari sini saya juga dari sisi produknya ya gitu. Jadi kalau misalnya untuk di Accurate POS sendiri, Mbak Anggi, itu memang kita menyediakan yang namanya fitur backup. Gitu ya. Oke. Nah, jadi fitur backupnya itu kita bisa tentukan apakah nantinya otomatis atau nanti kita bisa tentukan juga mau per kapan nih kita backup. Per 15 menit gitu-gitu bisa? Betul bisa 15, 30 atau bahkan 1 jam sekali itu kita backup. Agar apa? Agar nantinya ketika ada transaksi misalnya atau misalnya device-nya rusak gitu ya, kita mau pindah ke device lain, datanya nggak akan hilang. Jadi kita bisa backup menggunakan fitur yang ada di Accurate POS. Itu kalau kita berbicara seputar aplikasi kasir ya, Accurate POS. Jadi tenang aja, aman. Tenang aja, aman guys. Aman ya. Pertama, kita udah perusahaan yang melewati masa remaja, udah lewat ya. Udah hampir 25 tahun berdiri. Pastinya kita selalu up to date untuk permasalahan-permasalahan bisnis apa aja sih yang sedang dihadapi oleh para pelaku usaha. Apalagi di sisi F&B. Jadi udah paham banget masalah yang ada di lapangan ya, dan itu kita terus untuk development dan kita terus untuk mengembangkan bisnisnya dari Accurate POS ataupun Accurate Online, bahkan sampai hadirnya Accurate POS ya, kalau yang sebelumnya cuma Accurate Online. Keren banget, dan ditambah lagi ada fitur backupnya, Backup ya, bisa otomatis, bisa 15 menit, 30 menit atau 1 jam, dan itu yang benar-benar ngebantu untuk bisa tetap sustain nih sampai data kita 3 tahun ke depan juga masih aman gitu ya, asal tetap pakai Accurate. Bener. Betul. Benar ya, itu kuncinya teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan tadi ngomongin tentang Accurate, Accurate POS bisa pakai untuk F&B, untuk bisa pakai retail, sebenarnya apa sih perbedaan yang paling signifikan antara Accurate POS dan juga Accurate POS untuk F&B dan juga untuk retail? Mungkin bisa dijawab. Oke, mau dari siapa? Dari Mas Rian. Dari saya deh. Oh gitu. Jangan. Ikut jawab boleh ya? Tidak. Oke. Tadi pertanyaan adalah seputar perbedaan antara retail dengan F&B ya, Mbak?
Yep, betul. Ya, oke. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk yang F&B kan pasti ya, itu ada yang namanya bahan baku dan juga produk jadi. Pasti ini mengalami yang namanya pengolahan. Dari bahan mentah, sorry, akan diubah menjadi barang jadi. Gitu ya. Ketika nantinya kita menggunakan Accurate POS ataupun Accurate Online, nah itu bisa diakomodir. Di Accurate Online-nya kita ada yang namanya fitur job costing atau pekerjaan pesanan, yang dimana nantinya kita akan mengolah bahan baku dari barang mentah menjadi barang jadi sebelum nantinya dijual. Atau kita juga nantinya bisa menggunakan yang namanya fitur grouping. Jadi pada saat terjadinya penjualan, itu akan langsung memotong secara otomatis atas bahan baku yang kita catatkan di sana. Nah, itu dari sisi F&B. Kemudian kalau retail, nah biasanya kalau retail tuh kayak di minimarket ya Mbak Anggia, itu kan pasti banyak banget ya gitu kan. Memang konsennya adalah lebih ke langsung penjualan. Jadi misalnya barang A dipilih oleh si pelanggan, kemudian langsung dijual dan dibayar. Karena tidak ada yang namanya kegiatan pengolahan gitu. Jadi ketika stoknya terjual udah pasti akan mengurangi stoknya secara otomatis. Beda dengan F&B yang dimana itu akan ada pengolahan, tapi nggak masalah. Ketika Bapak dan Ibu menggunakan Accurate semuanya jauh lebih mudah. Gitu. Jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Dan bisnisnya jadi hebat. Tetap. Jadi hebat. Sponsor. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Mas Paujan? Kalau misalkan dari saya mungkin lebih ke ini aja ya. Mungkin lebih kayak di flow-nya aja gitu. Kalau misalkan di flow-nya kan kalau kita bahasnya di sangkut pautnya sama yang barusan, pertanyaan barusan aja, mungkin di case F&B ada open bill, tapi kalau misalkan untuk di usaha retail kayaknya nggak bakal ada juga gitu. Orang mau beli baju tapi open bill dulu gitu. Orangnya mau jalan-jalan dulu Berbeda kemana ya, ntar balik gitu. lagi kan enggak gitu. Mungkin lebih di sananya aja. Secara bisnis flow-nya aja mungkin yang ngebedain, dan itu bisa diakomodir juga di si Accurate POS, tinggal disesuaiin aja. Oke, Gitu sih. balik lagi tinggal disesuaikan aja ya, tergantung dengan kebutuhan bisnis masing-masing. Dan ini juga ada nih untuk yang bertanya dari kolom chat, itu ada dari Taf IG, yaitu halo, nama saya Gigi dari Bandung. Untuk tim Accurate saya mau tanya terkait service charge. Oke, itu memang tidak bisa ya dibuat secara manual. Karena kalau misalkan kita pakai fitur rekonsiliasi bank, namun masih terkendala karena penjualan yang diinput di Accurate POS belum termasuk biaya pengiriman. Panjang ya. Sehingga saat dibandingkan antara mutasi bank dan penjualan terinput tidak sinkron. Sehingga tim saya harus rekon manual satu persatu. Untuk saat ini fitur service charge pada APOS hanya bisa diinput dengan nilai tetap dan persentase, tidak bisa diinput angka manual. Bener kalau Get it? itu. Bener. Benar. Oke, benar. Tapi dalam Jawabannya artian benar. Oke. Tapi dalam artian kayak gini ya, untuk dari sisi service charge sendiri, karena kan anggapannya service charge ini tuh apa ya, gimana ya? Anggaplah di F&B ya, yang logiknya takutnya di logiknya dari siapa barusan yang nanya? Gigi namanya. Oh, Gigi. Iya. Dari Mbak Gigi. Apa namanya? Dari Kak Gigi deh, takutnya cowok juga. Saya takutnya ntar salah. Dari Kak Gigi, mungkin logiknya juga perlu paham. Karena logik untuk dari yang si Accurate POS ini yang kita sediain untuk di sisi service charge, itu adalah dengan konsep kita ambil di F&B ya. Jadi yang kita ambil berapa persennya, bukan nominal yang kita masukin sendiri gitu loh. Dan menurut saya kalau itu dipakainya buat apa ya, tambahan ongkir, nggak sesuai juga sebenarnya kolom yang dimasukinnya dijadiin service charge. Menurut saya gitu. Karena logiknya yang beda sih gitu. Mungkin bisa dipakainya di penempatan yang lain aja untuk si ongkirnya ini. Gitu. Dari Mas Rian ada yang mau nambahin nggak? Takutnya ada.
Oke, ya. Jadi betul ya kalau misalnya untuk service charge itu kan itu sebagai pendapatan ya, sebenarnya pendapatan kita biasanya gitu kan, yang dimana itu melekatnya langsung ke barang. Memang kalau misalnya dengan saat ini perhitungannya ada persentase dan juga nilai tetap, itu untuk apa? Untuk nantinya menghitung secara otomatis ya. Kebayang kalau misalnya nanti itu itemnya cukup banyak dan harganya beragam. Kalau misalnya nanti kita harus hitung lagi manual kan repot, belum lagi nanti kalau misalnya pelanggannya banyak gitu ya. Bisa jadi misalnya itu ada human error, itu satu ya. Yang kedua, kalau misalnya nanti memang dia pengakuannya adalah sebagai, ongkir gitu ya, memang itu juga nggak cocok ya seperti yang tadi Mas Fauzan sampaikan, itu mungkin bisa dicatatkan saja sebagai biaya, gitu. Nah, jadi untuk pencatatan itu terpisah antara service charge dengan biaya, seperti itu. Mungkin gitu ya Mas Fauzan ya? Iya, benar. Soalnya kalau service charge ya kehitungnya jadi pendapatan kita juga. Sedangkan kan kalau misalkan kita ongkir kan ada yang harus dibayar sebenarnya. Jadi tinggal bukan mainin tapi ada kolom yang lebih sesuai atau lebih cocok aja sebenarnya gitu sih. Oke. Tapi ini juga mungkin Mbak Gigi cukup menjawab kah? Menjawab. Oh, oke. Kalau misalkan belum, nanti kita drop nomor ya. Iya, boleh, ada boleh. di kolom chat, komentar. Jadi kalau misalkan ada mungkin saran dari teman-teman Accurate People sekalian atau pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita drop link juga atau bisa mengisi yang di link konfirmasi kehadiran atau feedback nantinya. Gitu. Dan tadi sih sedikit ada yang tanya di mana bisa dapat kelas untuk Accurate Post nih. Boleh Mas di Mas Cahyo, Rian di kalau mana ini. nih? Online kah, offline kah, atau bagaimana nih? Oke, nah jadi mengenai Bapak dan Ibu yang mau nih sama-sama belajar gitu ya, mengenai Accurate Online itu seperti apa sih, atau misalnya cara inputnya seperti apa gitu ya. Nah jadi kita memang menyediakan satu kelas, namanya adalah kegiatan Accurate Online Open Class. Tadi saya akan coba ulangi lagi, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung cek saja di Instagram Accurate ada. Ya, Instagram Accurate ada namanya Accurate Online Open Class. Nanti boleh dicek ya, di sana juga terlampir linknya. Boleh langsung registrasi saja ya, karena kelasnya setiap hari itu pasti menarik pembahasannya. Jadi kita juga bisa lebih membuka wawasan lagi ya mengenai Accurate itu seperti apa dan pencatatannya lebih mudahnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu saat ini sudah pengguna, kemudian ada kendala, nah di situ juga sama, cocok untuk dijadikan ajang sharing mengenai bagaimana pencatatan yang terjadi di perusahaannya. Seperti itu, Magi. Keren banget. Langsung ada promosi untuk Instagram juga. Iya. Jangan lupa untuk follow di accurate.id dan accurate.post ya. Iya. Dan untuk teman-teman yang mungkin yang sekarang lagi join di acara kali ini yang memiliki sosial media khususnya Instagram, boleh dong untuk di screenshot ataupun kasih notes kalau misalkan apa sih feedback ataupun yang didapatkan ilmunya, insight-nya hari ini, nanti bisa tag ke accurate.id dan juga accurate.post. Nanti siapa tahu dapat hadiah ya, gitu. Langsung pokoknya. Jadi biar teman-teman di luar sana juga mengetahui lebih lanjut, oh ternyata penting banget loh sebenarnya untuk apalagi bisnis F&B ataupun retail ataupun apapun bisa pakai digitalisasi menggunakan sistem. Salah satunya tuh Accurate gitu. Wih, keren banget saya ya jadi moderator ya. Oke. Dan terus juga di sini juga menarik, ada yang nanya dari Pak Robert Wijaya, apakah ada sistem point reward dan redeem point-nya? Terima kasih. Mungkin untuk biasanya kalau F&B atau apa segala macam, biasa tuh ada program-program reward nih. Nah, kira-kira di Accurate sendiri ada nggak ya? Mungkin bisa dibantu jawab? Oke, dari Mas Fauzan dulu. Boleh. Ya. Boleh. Point reward ya. Ini emang kayak nggak lengkap kalau misalkan POS tanpa point reward. Kita kemarin baru sempat launching. Ada yang namanya Bliss gitu. Bliss ini emang kita sengaja keluarin juga untuk penambahan loyalty program ya. Di mana saya ambil contoh kasus kalau misalkan saya belanja di tempat A gitu, di tempat A 100.000 itu pasti bakal dapat 10 poin. Dan di mana dari kumpulan-kumpulan poinnya ini nantinya bakal bisa di-redeem juga untuk ditukar ke produk-produk tertentu sesuai sama merchant yang disediakannya juga ya gitu. Mau ditukarnya sama apa. Dan ini udah ada juga kok, udah launching juga kita. Namanya Bliss, dan itu bisa connect mau itu ke Accurate Online ataupun ke si Accurate POS-nya. Gitu ya Mas Rian ya?
Berarti Gitu. ada lagi ya, emang Bener. benar-benar Accurate banyak sekali lama-lama developmentnya ya. Dari mulai Accurate Post ada, untuk bagian yang untuk point reward itu Bener. ada, Bliss. Nantikanlah event Bliss selanjutnya ya. After lebaran ya, after lebaran, spill Iya. tipis-tipis. Spill dulu lah Spill gitu. dulu lah ya. Dan itu juga baru soft launching ya Iya, kemarin. benar. Bisa di Instagramnya Bliss Reward nanti. Oke, apalagi untuk pertanyaannya ya, kita mau cari dulu sebentar. Ini dari Pak Ferry Kumala, lumayan banyak untuk pertanyaannya, cuma sebentar. Apakah ada device 10 kiosk? Device 10 kiosk itu yang gimana maksudnya? Sorry. Bagaimana ya ini ya? Mungkin kios pakai K atau mungkin ini bisa ditanya lebih lanjut ya nanti. Atau nggak boleh yang karena yang ada di pemahaman saya untuk dari device 10 tabletnya tuh yang emang buat apa ya, buat kita nyimpen tabletnya gitu ya, yang emang berdiri. Itu di kita juga ada. Itu kita sediain juga dan cukup proper dibanding sama Proper banget ya. proper banget sumpah. Dibanding sama yang ada di luaran lah gitu. Kuat ya? Kuat. Nggak plastik ya berarti ya? Enggak dong, nggak plastik. enggak. Upski gitu. Berarti Malu nggak kalau kaleng misalkan ya? yang kelas. Ya, Bener. nanti mungkin lain kesempatannya bisa kita bawa ya. Iya untuk mungkin ya. contohnya Nanti ya. bisa kita coba bawa juga. Oke. Dan ini juga masih dari Pak Ferry, kalau misalkan apakah user access dapat di custom seperti user access di AOL? Oke, untuk dari akses itu sebenarnya secara default kita nyediain ada 3 akses antara dari frontliner, kasir, sama supervisor, dan itu dimana dari aksesnya mereka itu yang udah kita set secara default punya aksesnya masing-masing yang berbeda gitu. Ataupun kalau misalkan emang ada yang nggak sesuai, kita pun bisa ngasih aksesnya semau kita. Misalkan ternyata emang supervisor pun nggak bisa ini gitu, nggak all access gitu. Karena lala dengan alasan tertentu itu pun bisa gitu, masih bisa kita mainin dari sisi role aksesnya itu. Gitu. Cukup menjawab ya Pak Ferry. Mungkin ada satu lagi juga pertanyaannya, bagaimana hubungan dengan fitur cost dan juga profit center di Accurate Online? Apakah bisa dihubungkan satu resto ataupun outlet sebagai satu debt atau proyek? Agak mikir ya untuk jawabannya ya. Iya, enggak, soalnya lebih lagi ngebayangin aja. Oke, lagi. Atau mungkin dari Mas Rian boleh. Biar gantian. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ya misalnya punya beberapa outlet atau punya beberapa cabang gitu ya. Jadi satu cabang itu adalah satu perangkat pos ya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mempunyai lebih dari satu cabang gitu atau satu outlet ya, itu bisa menggunakan yang namanya multi cabang gitu, agar misalnya contoh saat ini usaha kita adanya di Jakarta gitu ya. Kemudian ada juga kita mau buka di Bandung gitu ya, karena misalnya saat ini usaha kita sudah besar gitu ya, kita mau buka cabang baru. Nah, agar nantinya bisa langsung terkoneksi juga dalam satu data usaha yang sama, itu bisa menggunakan yang namanya multi cabang. Yang dimana nanti cabang Bandungnya juga bisa menggunakan Accurate Post. Kalau yang namanya Cost and Profit Center itu lebih ke pencatatan laba atau rugi dari per masing-masing cabang. Gitu ya. Jadi untuk mencatatkan penjualan dan biaya saja untuk per masing-masing outlet ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya pengen lihat secara detailnya, baik nanti untuk stoknya, kemudian penjualan, hutang piutang dan lain-lain gitu ya, itu bisa pakai cabang saja mungkin yang lebih banyak gitu ya untuk fiturnya, mungkin seperti itu. Oke. Adem banget ya suaranya ya untuk menjawab, bener-bener kayak lancar gitu ya. Oke, nah mungkin juga penasaran nih kalau misalkan kita ngomongin tentang event kan pasti nggak jauh-jauh dengan ada apa sih di event ini yang something menjadi kabar baik, good news untuk para Accurate people mungkin dari sisi promo ataupun harga, apalagi kita di bulan Ramadan. Kira-kira mau dibantu jawab oleh siapa di sini? Nah, pasti Mas Fauzan. Mas Fauzan. Oke, boleh. Kebetulan sampai di tanggal 31 ini kita lagi ada promo Ramadan ya gitu. Untuk dari benefit yang bakalan bisa didapat itu biasanya kan kita itu di 1 tahun ya
1 tahun sistem Accurate Online-nya, itu udah dapat free juga sama si Accurate POS-nya juga gitu, yang barusan sempat dijelasin. Sama ada tambahan juga free 2 bulan gitu. Buat dari teman-teman, kalau misalkan emang mau ambil dari si Accurate, saran saya sih mending di sekarang gitu. Karena pertama, jarang-jarang ada juga promonya kayak gini gitu. Oh, satu lagi saya lupa. Ada tambahan cashback. Ada tambahan cashback yang nanti teman-teman bakal bisa dapat. Cashback-nya ini bentukannya adalah lebih kayak ke, kalau misalkan teman-teman dapat nih cashback 500.000 gitu. Nah, cashback-nya ini bisa dipakai teman-teman buat diperpanjang di tahun depannya gitu. Oke. Kalau misalkan ibaratnya saya ambil contoh kasusnya kayak teman-teman belanja di marketplace yang oranye, itu kan ada dapat koinnya juga tuh yang bisa dipakai buat belanja lagi. Nah, kurang lebih sifatnya sama gitu si cashback-nya ini tuh. Keren banget, berarti udah Gitu. dapat potongan harga spesial, terus Bener. ditambah cashback, Bener, udah dapat Accurate Online, dapat Accurate Postnya juga lagi. bener. Dan promo ini Dapatnya selesainya pun nggak setahun tapi 14 oh iya, bulan 12 gitu. plus 2 bulan Iya. ya. Wah, keren ini 14 bulan berarti sampai 31 Maret. Daripada sampai 31 Maret mending sekarang ya. Bener. Betul, mumpung ada Lebih cepat lebih baik. lebih cepat. Abis itu langsung masuk kelasnya Mas Rian, benar kan ya? bener. Betul. Kayak Jadi gitu. pas sebelum mendekati Lebaran kali ini, nah langsung beli, langsung belajar. Pas Lebaran ambil cuti. Bener. Nah, Beres cakep Lebaran udah banget. langsung tenang jadinya. Masih aman. Bener. Oke, terus kalau misalkan lagi pertanyaan, kita coba cari lagi ya di sini. Apakah di Accurate POS ini kita bisa custom penomoran transaksi? Mungkin tadi juga udah sempat dijelasin sebelumnya, bolehlah Mas Rian kali ya. Oke, nah jadi kalau misalnya untuk di penomoran ya Bapak dan Ibu, penomoran itu memang bisa di custom. Pilihan memang ada 2 opsi ya. Apakah nanti Bapak dan Ibu mau dibuatkan penomoran random, itu biasanya dari Accurate Online langsung, atau misalnya tadi ya Bapak dan Ibu mau custom. Misalnya nomor stroke-nya itu terdiri dari ada huruf, angka, bulan, dan tahun, misalnya seperti itu. Ya, itu bisa Bapak dan Ibu, tinggal disesuaikan saja. Karena pada menu pengaturan POS sendiri itu ada namanya tab penomoran, silakan itu bisa diatur di sana, ya. Jadi ketika kita membuatkan sebuah transaksi, maka nanti penomorannya akan sesuai dengan yang kita setting di sana ya, seperti itu. Jadi jawabannya Bisa. Mungkin ada contoh struk yang bisa dikasih tahu atau dikasih lihat ke teman-teman semuanya. Contoh stroke ada. Ini Iya, kebetulan betul. udah kita coba. Ini alat apa prepare sih ya. nih Mas? Kalau boleh tahu? Accurate POS ya? Iya, itu salah satu device yang cukup kompatibel ya untuk penggunaan si Accurate POS. Ini tuh dari IMIN, bisa dipakai juga gitu. Dan ini printernya udah langsung connect juga di sini. Udah ada di Udah dalam. langsung. Oh. Bener. Dan itu contoh struknya ya? Contoh si struknya mungkin kalau segini kurang kelihatan ya, kejauhan ya. Oh iya, kejauhan. Ya seperti struk pada biasanya lah ya. Benar. Betul. Tapi juga ada rewardnya kah di situ? Kayak aku lihat ada barcode deh itu. Ada. Ya, Barcode ada untuk barcode-nya ini. Ah. Jadi ini nanti kalau misalkan teman-teman ada connect atau udah masuk ke Bliss ya, di bawahnya teman-teman bisa lihat ada buat QR buat connect ke Bliss-nya. Gitu. Jadi ntar dari customer-nya buat dapetin si poinnya bisa scan aja di sini. Gitu. Oke, mantap banget. Ini tadi ada dari Mas Sukron, diperpanjang dong Kak untuk promonya. Langsung Mas gitu Saya ya. juga maunya gitu ya, cuman cuman saya nggak dapat apa-apa nanti. Yang namanya promo tuh pasti terbatas gitu. Kalau misalkan diperpanjang bukan promo, itu jadi entarnya harga normal. Betul. Dan mungkin untuk promo-promo selanjutnya tidak bisa best deal yang saat ini ya. Benar. Betul. Karena biasanya nggak dapat 2 bulan, nggak dapat cashback. Itu sih. Oke. Yang emang dapat komplit itu ya cuman buat di promo yang sekarang aja yang sampai tanggal 31. Oke, ini juga ada yang nanya nih, mungkin yang mau merintis mungkin sebelumnya belum pakai sistem, Oke. alias masih manual. Gimana sih cara untuk pebisnis atau pelaku usaha ini bisa menentukan sistem yang efektif untuk perusahaannya sampai kayak oke, akhirnya saya pakai
accurate post deh kayak gitu. Oke, sebenarnya gampang ya, karena emang ada beberapa pondasi yang emang harus dibangun dan sepengalaman saya dan sepandangan saya pun untuk di saat ini gitu, untuk kita memakai sistem di bisnis kita tuh udah jadi salah satu pondasi utamanya juga gitu. Biasanya kan pada bingungnya sama modal, sama supplier, sama vendor apa dan yang lainnya, tapi itu bakalan percuma juga kalau misalkan itu nggak tersistemasi secara baik gitu. Yang ada nantinya malah ketika kita mau growth itu malah jadi salah satu hambatan terbesar ketika kitanya pun nggak punya data yang relevan gitu sih. Oke, dan pastinya dengan mungkin sedikit nambahin ya, dengan digitalisasi apalagi dengan sistem, kita bisa lihat dulu di background perusahaannya kayak gimana. Bener. Terus juga mungkin di sosial media, terus juga untuk kalau kita tahu juga kalau kita pakai sistem juga akan membuat usaha kita juga lebih efisiensi, lebih ringkas banget nih waktunya, jadi hemat waktu untuk Bapak dan Ibu semuanya. Apalagi kalau pakai Accurate Post sama Accurate Online bisa hampir 80% dari waktu kerja ya. Bener. Terus juga pastinya kalau kita punya pelanggan-pelanggan, makin cepat kita ngelayanin makin puas kan. Iya. Betul. Gitu. Dan, jadinya nggak ngantri-ngantri gitu. Nggak ngantri-ngantri, terus juga nggak salah input juga jadinya. Dan sambil memberikan pengambilan keputusan yang tepat nih. Apalagi kalau misalkan di Accurate Online bisa tahu ya grafik pertumbuhannya itu seperti apa. Jelas. Pinter banget nih saya. Iya. Grafik pertumbuhannya seperti apa. Kalau misalkan ternyata bulan ini agak sedikit menurun, kenapa nih? Nah itu bisa dicari tahu kenapa, ataupun ternyata ada yang mungkin barangnya paling banyak diminati yang ini gitu. Bener. Yang lebih gitu saya suka tuh sebenarnya buat kita take decision bulan ini mau ngapainnya, minggu ini dropnya lagi kayak apa, itu tuh, ataupun misalkan yang kadang beberapa miss yang suka saya temuin itu adalah untuk di operational cost itu tuh bengkak ternyata di bulan ini dan kita nggak sadar. Betul banget. Itu. Kita taunya cuma taunya omset aja gitu. Oke. Biasanya kayak gitu. Tapi kita nggak tahu, sedangkan omset naik, operational cost kita juga sebenarnya ikut naik. Betul. Dan itu tuh sebanding atau enggak, itu kan yang perlu jadi penilaian. Dan kadang decision yang kayak gitu baru ketahuannya misalkan 2 bulannya, 3 bulannya kita baru sadar. Tapi seenggaknya ya semoga lah dengan teman-teman yang udah cukup aware pakai Accurate Online, pakai Accurate POS-nya juga bisa ambil take decision itu lebih cepat lah. Betul. Gitu. Tuh kata Mas Junaidi Amin, hajar promonya Kak. Alhamdulillah saya kemarin dapat promo plus cashback 500.000. Beri tepuk tangan. Oke. Terima kasih Mas. Nanti tinggal ikutin kelasnya sama Mas Rian aja ya sampai bisa pokoknya ya. Oke. Oh iya, ini juga banyak juga nanti yang nunggu kapan dibahas untuk Bliss. Pada penasaran ya teman-teman. Mari kita dorong tim kita untuk Bliss ya. Nanti tunggu aja, pantengin terus di Instagramnya accurate.id ataupun di Bliss untuk kabar-kabar berikutnya gitu. Oke, mungkin kita satu pertanyaan lagi untuk menutup di acara kita kali ini. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman yang belum terjawab. Nanti akan ada nomor yang diberikan ya? Boleh dari nomornya Mas Fauzan ya nanti boleh. Ya. Mungkin bisa dibantu dari tim operator. Oke, tenang aja. Apa yang mau sebagai pamungkas ya? Oh, mungkin 3 kata. 3 kata. Kenapa harus pakai Accurate Post? 3 kata kenapa harus pakai Accurate Post? Oke. Ini pertanyaan langsung mikir aja. Jadi kalau ada yang mungkin ada yang nanya, boleh drop lah. Oke. 3 kata, kalau misalkan dari saya 3 kata kenapa harus Accurate Post ya? Stabil, efektif, sama affordable.
Dari Mas Rian coba. Coba dari Mas Oke, Rian. kalau dari saya 3 kata ya untuk mengungkapkan accurate. Yang pertama adalah mudah pastinya, ya, mudah. Kemudian fleksibel. Fleksibel. Terakhir banyak untungnya. Banyak untungnya. Oke, Iya, kalau betul dari dong. saya simple banget 3 kata untuk pakai Accurate POS, bisnis jadi mudah. Sangat tidak memikir ya. Oke. Dan mungkin ini udah di akhir acara kita. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk Mas Rian dan juga Mas Fauzan. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol bareng. juga udah di-invite. Iya, semangat untuk puasanya. Ada di pertengahan. Semangat dong, THR udah turun. Dan untuk teman-teman juga semangat terus untuk puasanya yang sedang menjalankan ibadahnya. Dikit lagi kita buka puasa, terima kasih banyak. Dan mungkin kalau misalkan sedikit bisa kita simpulkan ya, bahwa ngomongin tentang sistem, tentang digitalisasi itu bukan sebuah pilihan, tapi itu kewajiban untuk kita lakukan. Dan juga digitalisasi itu kayak nyawanya dari para pelaku bisnis yang pada akhirnya nanti akan berkontribusi untuk kesuksesan di jangka panjang pada bisnis kita. Dan dengan digitalisasi bersama Accurate dan juga Accurate POS adalah solusinya. Jadi jangan lupa untuk ambil promonya sekarang juga. Dan kontak Mas Fauzan kalau misalkan yang mau ikut kelas gratis bisa kontak Mas Rian, ada di Instagram. So itu dia di akhir acara kita. Terima kasih banyak. Saya Anggi Monika mewakili tim yang bertugas pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di acara Accurate Talk selanjutnya. See you.